Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Oke, kali ini aku mau sharing soal tips ujian CPNS 2023. Jadi aku baru saja mengikuti SKD di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk asisten ahli dosen gitu ya. Aku mau langsung sharing apa saja sih tipsnya. Oke, yang pertama, kita harus memperhatikan informasi pada kartu peserta ujian. Jadi selain menyiapkan KTP asli dan juga kartu peserta ujian, teman-teman harus memperhatikan lokasi ujiannya di mana di kartu peserta ujian tersebut. Jadi lokasi tes yang kita pilih itu bisa berbeda dengan pembagian lokasi saat hari H. Dan kemudian juga untuk informasi lainnya yang tidak tertera pada kartu peserta ujian, teman-teman bisa langsung mengecek di situs web masing-masing instansinya ya. Untuk harinya, tanggalnya, kemudian sesi, ruangan, dan juga waktu registrasinya, serta waktu ujiannya. Nah, kemarin itu waktu aku ujian, ada peserta yang salah lokasi teman-teman gitu ya. Jadi, kalau aku sebelumnya memilih di PKN Cawang, Jakarta Timur gitu ya, aku mendapat tempat di City Walk Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, peserta yang salah ini intinya adalah lokasi yang sebenarnya itu ya di PKN gitu. Jadi, jangan sampai ini terjadi ke teman-teman khususnya mungkin ada yang baru pertama kali ikut tes CPNS begitu ya. Jadi intinya periksa dan juga cek setiap informasi untuk teman-teman melaksanakan ujian di hari H. Oke, selanjutnya bawalah air minum dan juga permen atau snack saat menunggu. Jadi jangan sampai teman-teman kehausan gitu ya atau kelaparan gitu. Dan kemudian juga karena ukuran huruf soal itu kecil-kecil untuk teman-teman yang memakai kacamata, jangan lupa dibawa kacamatanya. Tuh. Oke, selanjutnya yang kedua, ikuti arahan setiap panitia ujian dengan baik. Gitu ya. Jadi nanti kita akan diarahkan untuk antri terlebih dahulu. Kita akan menyimpan barang kita dengan nomor penyimpanan barang yang diberikan oleh panitia. Barulah setelah itu kita ke meja verifikasi. Nah, nanti di meja verifikasi itu, kartu ujian kita akan distempel, dan kemudian kita akan antri lagi untuk mendapatkan PIN ujian. Kita akan verifikasi wajah dengan web kamera, dan kemudian mencatat PIN ujian kita di kartu kita, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu steril sebelum memasuki ruangan ujian. Nah, barulah setelah tiba waktunya gitu, kita akan diperiksa kembali KTP dan juga kartu ujian kita di pintu masuk ruang ujian. Dan kemudian juga kita akan dibagikan kertas buram dan mengambil pensil gitu ya. Dan mungkin eh, nggak ada salahnya juga mungkin teman-teman membawa pensil atau pulpen ya, karena bisa jadi juga agak berbeda gitu secara teknis di masing-masing instansinya, begitu ya. Dan kemudian, untuk peserta yang sedang hamil atau sakit ya, akan diprioritaskan untuk masuk terlebih dahulu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya untuk yang mungkin sedang kurang enak badan atau dalam kondisi hamil. Nah, kemudian juga intinya ketika teman-teman mengalami kendala atau ada pertanyaan atau bingung gitu ya, langsung datang ke panitia. Banyak panitia yang berjaga dan siap membantu teman-teman gitu. Selanjutnya, nah ini strategi mengerjakan soal ujian. Yang pertama pastilah ya kita harus berdoa agar lebih tenang dan kemudian kita juga bisa jujur mengerjakan dan juga disiplin dalam melaksanakan ujian tersebut, begitu ya. Nanti juga akan ada kamera yang mengawasi kita, jadi teman-teman kerjakanlah dengan penuh integritas. Dan jika ada kendala atau error gitu ya, langsung panggil panitianya. Saranku juga gitu ya, aturlah waktu dengan baik dan sisakan sekitar 10 menit untuk kita kembali mengecek jawaban gitu. Dan kemudian dalam pengerjaan soal, kalau teman-teman menemukan soal yang sulit atau belum ketemu jawabannya atau belum yakin, langsung tulis di kertas buram yang dibagikan, begitu ya. Karena kita tidak bisa menandai ya di sistem CAT untuk jawaban yang masih ragu, jadi teman-teman langsung aja tulis di kertas buram gitu. Selanjutnya, kerjakan soal TWK dan TIU terlebih dahulu, baru kemudian TKP. Karena TKP sistemnya poin, jadi jawaban apapun yang teman-teman pilih itu akan mendapatkan poin, gitu ya. Nah, kemudian ini juga strategi pribadiku.
Jadi ketika mengerjakan TWK dan TIU, aku juga menargetkan sejumlah soal. Minimal, aku merasa yakin itu sekitar 13-20 soal untuk TWK, dan TIU sekitar 16-25 soal. Nah, syukur-syukur ketika teman-teman mengerjakan, itu teman-teman sudah yakin benarnya itu melebihi ambang batas, begitu ya. Itu akan lebih bagus dan lebih tenang untuk lanjut ke soal berikutnya. Dan kemudian juga untuk TWK, ini juga lebih banyak penalaran. Yang nanti kita akan melihat ya kaitannya dengan nilai-nilai integritas dan kemudian juga topik bela negara, nasionalisme, dan juga pilar negara, Pancasila dan sebagainya, juga bahasa negara. Nah, di sini usahakan untuk membaca skimming atau cepat dan cek kata kuncinya, gitu ya. Termasuk juga untuk TKP. TKP ini mungkin soalnya menurutku tidak terlalu panjang, ada 2-3 kalimat, dibanding beberapa soal TWK yang panjang, begitu ya. Dan untuk TKP, cukup memperhatikan kategori soalnya. Misalnya, apakah itu terkait jejaring, atau adaptasi teknologi, dan sebagainya. Baca dan pahami soal cukup satu kali dan langsung lihat jawabannya dulu apa, gitu ya. Selain itu, pilihlah jawaban yang mengarah pada keaktifan atau perbuatan subjek. Misalnya teman-teman menemukan contoh soal kurang lebih ketika masih ada pekerjaan atau tugas, walaupun tidak mendesak, atasan meminta kita untuk menghadiri seminar. Nah, teman-teman cukup untuk memilih jawaban di mana subjek ini aktif. Misalnya, saya mengerjakan tugas terlebih dahulu, barulah menghadiri seminar. Begitu ya teman-teman. Dan kembali lagi, perhatikan kategori soalnya. Ketika sudah selesai ujian, nanti akan diarahkan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu terkait evaluasi pelaksanaan ujian, dan barulah nilai kita akan muncul. Nah, nanti teman-teman silakan menulis nilainya di kartu peserta ujian, begitu ya. Baru setelahnya kita akan mengembalikan pensil dan juga membuang kertas buram dekat pintu keluar ruang ujian yang diawasi oleh panitia, begitu ya. Dan kemudian antrilah dengan tertib untuk mengambil barang. Nah, sebagai tambahan atau bonus tips, pada dasarnya sistem CAT atau yang basisnya IT ini ya, itu rentan dengan error maupun kendala teknis lainnya. Misalnya, saat penutupan pendaftaran CPNS kemarin, sistemnya itu kan down gitu ya, sehingga panitia akhirnya memperpanjang waktu pendaftaran. Nah, pada hari H, kita juga tidak bisa menduga. Bisa saja kendala yang sama muncul, begitu ya. Sehingga, teman-teman harus tetap tenang, sabar, dan mengikuti setiap arahan panitia dengan baik. Itu saja teman-teman yang dapat aku bagikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Apapun hasilnya, jangan menyerah dan terus kejar mimpi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.